Faida tajahafan, jika sudah bersaing, saling berebut, Quraisyun orang-orang Quraisy, banyak di antara orang-orang Quraisy, al-mulka kekuasaan. Itu sama-sama Quraisy untuk merebut kekuasaan. Yang ini bagi-bagi. Itu bukan pemberian, Mas. Itu sayun. Basaral atau rasaan antinikum, dan pemberian itu sudah menjadi risa, sokoan, ada udang di balik batu, ya, antinikum dari agamamu, fada'u, tinggalkan pemberian itu, jangan kau terima. Kulo niku dalam suatu proses di lingkungan NU dapat tawaran banyak, Mas, yang ditelepon punya. Iku lek tak terima, wah, montorku gak terima mekor Fortuner, Mas. Tapi itu sekaya opo mangan duit remeng. Ya. Mending kami nggak terima apapun resikonya. Dan kalau resikonya saya kayak begini, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari resiko keputusan saya tidak menerima sayun. Kadang ketawis lek nggak terbiasa ngaji bersanad, pakai kaidah umumnya kholidun, kalau dibaca wasol ketemu hamba wasol, maka tanwini jadi nun kasroh. Kholidun benil walin, repot ya. Saya dengar beberapa kali orang yang harus kita hormati itu bacanya begitu. Muhammad bin Abdullah, macamnya Muhammad bin Abdullah. Mungkin zaman kalau pas dengar beliau ceramah bacanya gitu. Idealnya memang tokoh NU itu ya organisatoris, aktivis, penggerak, totalitas, cerdas, akademisi, dan yo pondokan bareng. Ya, kalau nggak pondokan, ya kadang begitu-begitu kan kasusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalid sayfun min suyufillah. Utawi Khalid bin Walid iku suwijine pedang saking pira-pira pedangi Gusti Allah. Khalid bin Walid sayfullah wa sayfu rasulih. Pedang Allah juga pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Hamzah asadullah wa asadu rasulih. Sidina Hamzah itu singanya Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah aminullah wa aminu rasulih. Abu Ubaidah itu orang kepercayaan Allah, juga orang kepercayaan tangan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Hudzaifah ibn al-Yaman min asfiya'ir rahman. Hudzaifah ibn al-Yaman bagian dari orang-orang yang terpilih oleh Gusti Allah. Wa Abdurrahman bin Auf, ini konglomerat sahabat ini. Saya pernah menghitung dengan anak-anak asetnya awal kami mendirikan pondok, awal tahun 2000-an lah. Itu ketika itu kalau nggak salah nilainya sekitar 15 triliun tahun itu. Sekarang nilai duit sekarang ya mahal ya. Itu asetnya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf, konglomerat. Ternyata sugih itu tidak haram. Masuk sugih haram. Dan moga-moga kita juga sugih semua. Ya. Saya lagi belajar di sawit. Sementara untuk dicoba
memberi 24 hektar. Wa Abdurrahman bin Auf min tujarir Rahman. Abdurrahman bin Auf itu termasuk saudagarnya Allah yang Maha Rahman Azza wa Jal. Nah begini, ini Islam. Islam itu the right man and the right place. Orang mesti ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Orang diberi penghargaan, diberi posisi sesuai dengan keahliannya, tanpa melihat nasab, tanpa melihat golongan. Ini Khalid bin Walid itu mantan musuh, Mas. Perang Uhud saja dia masih jadi panglimanya orang kafir Quraisy. Tapi terus ada ada Fathu Makkah, Makkah takluk, ada proses rekonsiliasi, dan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Khalid pun yang mantan musuh masuk Islam. Dan setelah menjadi mantan musuh yang ahli siasat perang ini, juga diberi tempat terhormat oleh Nabi jadi panglima perang. Jadi pedangnya Allah. Ya, kita itu maaf, ada kader NU top, tapi biyen baik duduk tokoh NU dipermasalahkan. Padahal pinternya luar biasa. Ada kader NU top SDM-nya, biyen baik tokoh PKI disingkirkan. Ada kader NU top mantan ketua PDI, tapi sudah enggak PDI, memang asli NU. Nanti berkiprah di NU juga dipermasalahkan. Ini Mas Khalid bin Walid mantan panglima perangnya kafir. Masuk Islam di bola Nabi, yuk diberi posisi panglima perang mana, Mas. Jadi enggak ada dendam dalam Islam. Profesional. Ya. Nah kadang sekarang di mana-mana begitu ketuanya fulan, sing duduk bolone di singkirno, sing direkrut bolone, nggak peduli meskipun sebetulnya grade-nya agak bawah sedikit. Saat di NU bolo-boloan meskipun grade-nya kurang, maaf di Muhammadiyah ngerekrut SDM yang top-top. Profesor doktor, Khirit Al-Azhar. Itu kalau sampai begitu terus, Mas, suwe-suwe SDM di Muhammadiyah bisa dianggap lebih unggul daripada SDM di NU. Terus kalau pada akhirnya umat awam lebih percaya pada mereka, yang di sini mulai tergerus, salah sopo. Harusnya niru Kanjeng Nabi. Khalid pun mantan musuh, tetap diberi posisi. Paham ya? Tuh. Kok model ini duduk boloku ini gak milih aku, kok ngene iku lah. Masuk gak milih sampean itu juga kader NU. Eman kalau dibuang. Dan nyun sewu mengelola SDM negara. Ada orang top nggak diterima, ahli keuangan nggak diterima di keuangan, ahli IT nggak diterima di Telkomsel, nggak diterima di mana lah. Ahli banget. Sendonya ini terbuka, Mas. Orang ini ditolak di sini, daftar di Amerika, Mas. Nanti diterima oleh Microsoft sana, diterima oleh Bill Gates, diterima oleh Indosat yang ada di Singapura. Akhirnya SDM top ini dimiliki bangsa lain.
yang maju bangsa lain. Itu loh, bolo-boloan itu di situ. Sulit maju kalau kita itu model-model jahiliyah. Harusnya kayak Nabi itu profesional. Tempatkan orang sesuai dengan keahliannya. The right man in the right place. Salah satu tugas seorang pemimpin besar itu sambil dia memimpin, sambil terus melakukan inventarisir kader, mapping kader, penyaringan kader, verifikasi kader, kepribadiannya top, integritasnya top, mentalitasnya top, fisiknya oke, kecerdasannya juga oke, mobile, dan totalitas. Ideologi oke banget, loyalitas oke. Udah, kalau ada kader kayak begitu mau bolone kene, mau bolone kono, jangan sampai dibuang. Eman. Indonesia untuk NU sekelas Prof. Nadir Sahusen dibuang. Eman. Eman banget. Ya. Dan masih banyak lagi. Sekelas Gus Ghafur Sarang. Kalau nggak diambil eman. Banyak kader muda top. Setuju apa enggak? Maaf, orang sepinter Kiai Iman dibuang eman, Mas. Mensarai Alfiyah itu loh, Mas Jos. Mensarai Balaghah nun sewu juar maknun Mas Jos. Dewek jangan kan ngaji sarai, ngaji juara maknune ka entos. Banyak Mas karangan nih. Dan saya baca kadang saya WA-an pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya memang asli Arab Fusha, Mas. Kiai Imatin. Kalau WA-an dengan saya. Bukan bahasa Arab ecek-ecek Arab tapi rasa Jawa ora. Ya mungkin zaman nggak setuju lah 1-2 poinnya. Tapi kalau dibuang, eman, sayang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau model-model saya dibuang ya monggo-monggo lah. Tapi sekelas beliau-beliau kalau dibuang, eman. Ini Khalid bin Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Khaliful musyrikin. Berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Tampil beda, jangan sama. Ahfu, peliharalah. Ahfu, potonglah. As-sawarib, kumis-kumis. Apa itu? Potonglah. Wa aufiru, panjangkan. Al-liha, jenggot-jenggot. Memanjangkan jenggot, potong kumis. Itu bukan perintah mutlak, tapi perintah dalam rangka. Ada ilatnya. Mengapa Nabi perintah panjang jenggot? Biar tampil beda dengan orang musyrik. Nah, dahulu orang musyrik panjang kumis, potong jenggot. Supaya umat Islam beda dengan musyrik, potong kumismu, panjangkan jenggotmu. Hari ini apakah panjang kumis, potong jenggot masih menjadi ciri khasnya musyrik Yahudi, yang sehingga kalau kita panjang jenggot potong kumis dijamin beda dengan mereka? Atau jangan-jangan panjang kumis potong jenggot sudah tidak lagi menjadi ciri khasnya orang-orang Yahudi dan musyrik, sehingga panjang jenggot potong kumis tidak dijamin beda dengan Yahudi atau musyrik. Bisa-bisa malah sama. Albert Einstein jenggotnya panjang, Mas. Yahudi.
kandhani ra percaya. Salman Rushdie yang menulis Satanic Verses, ayat-ayat setan tentang Quran, Yahudi dia, berjenggot Mas. Jadi ada pastor siapa Arab berdoa pakai membawa salim, berjenggot Mas. Tokoh agama India siapa itu juga berjenggot panjang. Lalu Karl Marx, pencetus ide komunisme, itu juga berjenggot Mas. Lalu ahli moneter dunia IMF, George Soros, itu juga berjenggot Mas. Nah kalau kita menerapkan dohir hadis, panjangkan jenggotmu, potong kusmu, kui malah podo Yahudi apa beda? Padahal perintah kon beda, kholifu. Nah karena ini bukan perintah mutlak, tapi perintah dalam rangka, maka hukumnya bagaimana bergantung ilat. Kalau mereka nyun sewu tidak lagi panjang kumis potong jenggot, maka supaya beda dengan mereka, ya tidak harus lagi panjang jenggot potong kumis. Bedalah dengan Yahudi, dengan musyrik, dengan cara lain. Mereka ngamuan, kita sabar. Mereka goblok, kita pinter. Mereka nggak berberadaban, kita berberadaban. Mereka kasar, kita lemah lembut. Ini wis jenggote podo, kasare repot. Monggo jenggotan, kami nggak melarang, ya nggak mengkritik. Tapi jangan pernah menganggap jenggot ini syar'i. Kalau nggak jenggotan haram, ojo ngono. Perintah itu loh, perintah dalam rangka khaliful musyrikin. Podo beda sira kabeh karo wong musyrik. Podo beda sira kabeh karo wong musyrik. Betul haya jenggotan tapi sak perlune. Bebas sore jenggotan tapi sak perlune titik, ora sampai ya. Saya jenggotan dawa-dawa bahaya, disingkur punyai tambah perkara. Saya jenggotan dawa-dawa bahaya. Terus ngaji mulai bengi-bengi mlebu kamar dadak disingkur terus piye Mas? Ngaji mulai bengi-bengi mlebu kamar dadak khalifu padha beda sira kabeh. Al Yahuda ing wong-wong Yahudi. Fa innahum sesungguhnya mereka itu la yusalluna ora podo salat, ora podo kebaktian fi ni'alihim dengan sandal-sandal mereka, wala khifafihim dan tidak pula dengan sepatu-sepatu mereka. Umat Islam itu di masjid salat, di medan perang pun juga salat. Tentu kalau di masjid lepas sandal, iya. Tapi kalau sholat di medan perang, Arab sholat tidak melepas sepatu, ya repot Mas. Makanya ada masul khuf dalam Islam. Di medan perang sambil berlari-lari pakai sepatu tentara. Ya sudah, kalau wudhu cukup ngusap sepatu. Wudhu sepatunya tetap dipakai, sholat sepatunya tetap dipakai. Itu dalam Islam. Kalau di Kristen nggak boleh kebaktian di luar gereja. Umpamane karo melayu ning alas nggak boleh. Neng Islam sanggen-gen, sing penting sholat. Itu bedanya Islam. Islam sanggen-gen, sing penting sholat. Itu bedanya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Khadrul wajhi minan nabir, utawi
apa wong wedok didandani apa jenenge? Merias. Wong wedok didandani apa jenenge? Merias wajah sampai ono sing abang-abang. Itu ibaratnya minan nabi, seakan-akan itu khomer. Bisa membuat laki-laki yang melihatnya mabuk, lali bojo. Gara-gara ning dalan roh wong wedok ayu glowing sawang lali ayune bojo. Dan itu enggak apik, menimbulkan polusi rohani. Zaman budal jamaah simpangan karo rondo teles ayu glowing. Salah ruku rada dicincine ketara kentolemu. Mulu saman ngimami, tengah-tengah ngimami kalingan. Itu menimbulkan polusi rohani. Makanya wong wedok budal jamaah itu biasa wae. Bahkan kalau neng desa oleh para wong wedok Jumatan, monggo Jumatan. Sing penting wis sepuh enggak seneng berdandan. Leleke wayu rondo teles glowingan budal Jumatan nyopo khotibe. Ustaz. Khotibe ngimami ya. Tatana saru iso dadi rontok morat marit minhu karenanya al hasanatu piro-piro amal kebagusan. Itu mau apa konsentrasi buyar kabeh, khusuk buyar kabeh. Iso-iso maca kuliah kata-kata Mas. Gara-gara arep budal ngimami ketemu rondo teles ayu. Salah wis dadi dudo suwe wisan bae. Sak madya wae berdandan niku ngono ya ngono, nanging ya aja ngono. Khidmatuka utawi olehmu membantu ngladeni zaujaka ing bojo wadonmu iku sedekahun dadi sedekah. Saman wong lanang pejabat tapi kan yo engko asar wis teko omah. Langsung ning mburi korah-korah. Iku wong lanang gelem laden-laden urusan rumah tangga. Iki apa dek iki? Aku arep masak ya wis aku tak iris berambange ngono. Nabi ngono kuwi mulai kerja ning omah kadang bantu Siti Aisyah niku. Top wis saman oleh gelem laden-laden bojomu iku dadi sedekah, dadi ganjaran tambahan. Kewajiban yang menafkahi. Di luar kewajiban ternyata sik gelem mijeti bojo bareng. Sik gelem ngumbah kathoke bojo bareng. Iku tambah ganjaran kok ada, Mas. Ibu ibaratnya lemburan nih. Tambah bonus ganjaran. Masya Allah. Aku rotok kamu Mas wis tak nggodhog mie. Ladeni bojone. Khadijah utawi Siti Khadijah iku sabiqatu nisa'il alamin. Perempuan di seluruh alam yang terdahulu perintis ilal imani masuk Islam, beriman. Kalangan perempuan tua yang pertama masuk Islam Siti Khadijah. Kalangan pemuda yang pertama masuk Islam Siti Ali. Kalangan kakung yang pertama masuk Islam sepuh itu Abu Bakrin Siddiq. Khadijah ibu-ibu yang pertama masuk Islam. Perintis cara muzakkar as-sabiqunal awwalun itu. Perempuan yo as-sabiqat. Ilal imani iman billahi kelawan Allah wa bi Muhammadin lan iman kelawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Khadijah khairu nisa'i alamiha. Khadijah sebaik-baik perempuan sedunia. Wa Maryam khairu nisa'i alamiha. Maryam sebaik-baik perempuan atau di alamnya, di dunianya, di zaman. Wa Fatimah khairu nisa'i alamiha. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bang, benar ya? Apa ini? Ha? Terus? Dal apa nun itu? Ha, dal terus? Lam. Khaddil anna fa innal harba khid'ah. Menjauhlah, menyingkirlah dari kami, sungguh perang itu tipu muslihat. Nyun sewu, ojo ngerumbul. Ngerumbul yang kono mudah dideteksimu musuh, kalau perlu berbencar. Biar seakan-akan gak ada apa-apa. Tapi sebetulnya tetap semuanya waspada. Perlu membuat gerakan tipu muslihat. Khudil amro bitadbir. Ambil segala perkara dengan perencanaan yang baik. Dengan manajemen yang baik. Ojo sak kena sak ngawur ya. Dipikir, diatur, direncanakan, dihitung. Plus minusnya, tantangannya, keuntungannya, kerugiannya. Sisi negatifnya di mana dihitung. Oke berangkat, enggak oke ojo berangkat. Wis sak mlaku-mlakune sak kene. Lek enggak kasil ya mbuh, pokok sam aja ngono dadi wong. Wis wong lanang mimpin keluarga, sak kene-kene ya. Ya kudu mikir lah sebelum membuat keputusan. Dihitung benar, itu namanya tadbir. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ra'aita fi 'aqibatihi khairan, jika setelah takbir kau melihat sisi kebaikan di akibatnya, famdi, lanjut. Wa in khifta, jika Anda khawatir ghayyan, tersesat, setelah dipikir dihitung, wah bahaya ini, fa amsik, tahan diri. Ojo diterusne, tahan diri. Khudil habba minal habbi. Ambil zakatnya biji-bijian juga dari biji-bijian. Zakat kedelai ya berupa kedelai. Zakatnya kacang ya berupa kacang. Zakatnya jagung, jagung. Zakatnya gandum, gandum. Zakatnya padi, padi. Ojo zakat padi diganti jenang, no ojo ngawur. Iku sedekah jeneng akeh. Zakat iki panen pari, ora kene. Panen pari zakate yo pari mas. Khudil habba minal habbi. Ambil zakat berupa biji-bijian dari panen yang juga biji-bijian. Wasyata minal ghanam. Ambil kambing dari zakatnya kambing. Ya. Iki lek jer minal ghanami. Nek rofa gonamu, gonamu apa gonaku? Wal ba'ir, ambil unta, minal ibil, dari zakatnya unta. Ibil itu kawanan unta banyak. Wal baqarata minal baqar, ambil zakatnya sapi juga dari sapi. Ini dasarnya madhab Syafi'i. Nah begini, muzaki dengan amil itu beda. Amil resmi dibentuk negara, berbadan hukum, berkekuatan hukum. Kalau ada yang menolak zakat, bisa diperkarakan dan diberi hak untuk mengambil paksa. Itu namanya amil resmi. Amil yang kayak begini,
ambil zakat Singosari, ono jagung, ono pari, ono duit, ono sembarang, ono sapi barang. Ambil ini boleh, sapi tetap dibiarkan berupa sapi, setelah oleh muzaki disetor kepada amil. Boleh juga amil ini menjual, yang nanti dirupanya apa yang diperlukan masyarakat. Gitu. Siapa penerimanya? Penerimanya orang miskin yang bisa diberdayakan. Dilatih dodolan bakso, dilatih dodolan rujak, dilatih dodolan macam-macam. Mending kalau memberi zakat itu sampai mereka berdaya. Per orang akan dapat zakat 10 juta. Terus dipanggil semua, nanti 10 juta itu sekian untuk rombong, sekian untuk bla bla bla, sekian untuk panci-panci. Total diberikan zakat berupa begitu. Itu kalau amil resmi mentasarufkan itu boleh. Tapi kalau muzaki mau zakat kepada amil atau zakat kepada mustahik langsung, beras ya kudu rupa beras, gabah ya kudu rupa gabah, jagung ya kudu rupa jagung. Aja dirupane macam-macam. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Khud alaika saubaka. Khud ambil saubaka bajumu alaika atas dirimu. Wala tamsu uratan. Jangan kamu berjalan telanjang. Ini jamak ya. Qadin qudud. Arin urut. Masin musad. Nah gitu. Ya, apa? Qadin qudud, arin urut, masin musad. Nah begitu. Terus yang fa'ilun fa'ilan fa'iluna wa fu'alun wa fa'alatun. Ada yang jamak fa'alatun. Sayyid sawadatun. Tapi dari sawadatun malah diweto sada. Sada itu aslinya sawada. Ya, terus karena ada wawu jatuh setelah alif diganti, jatuh setelah fathah diganti alif, sawana jadi sona, sawadah jadi sada. Maknanya para sayyid. Nah, itu. Khud haqqaka fi afaf. Khud ambil haqqaka hakmu fi afaf dengan tetap menjaga kehormatan. Ambil ya ambil tapi ojo epeh. Sampai ngerangsek mengambil haknya orang lain. Kalau kebetulan nyuwun sewu sing antriku sik 10. Barangnya karek didik. Meskipun hakmu 1 kilo, lek hak 1 kilo mau ambil semua iki engko malih gak bagian. Berhitunglah. Iki lek aku ngambil 5 onan kebagian kabeh. Nek aku ngambil 1 kilo ora kebagian. Meskipun dalam catatan hak saya 1 kilo. Maka ambillah dengan tetap menjaga kehormatan diri. Ojo terkesan serakah ngono Mas. Ngono yo ngono nanging yo ojo ngono lah, eling konco lah Mas. Itulah Islam, gawe rasa juga. Wafin mestinya wafian ya. Wafin ngene sampean. Wafin au ghairu wafin. Engkau memenuhi hakmu atau enggak sampai memenuhi hakmu. Terpenuhi 1 kilo atau enggak terpenuhi 1 kilo. Ambil silahkan ambil, tapi ojo puo-puo. Ilingo yang
ilingo yang lain. Liwat bareng, akhirnya mangan bareng sak talam. Ojo tupeh mangan bareng, akhirnya oleh wakeh dhewe ojo. Nenek sampean mangan nyengkut engko koncomu gak bagian padahal podo-podo urunan beras saonan. Kadang biyen yang pondok nuakal mangan karo muencret. Cerawut namanya ra enak. Koncone bayar pangan dhewe gak oleh. Ambil hakmu tapi via afaf. Tetap menjaga kehormatan iffah. Bismillahirrahmanirrahim. Khudul Quran min arba'atin. Ambil bacaan Quran dari 4 sahabat ini yang sudah dikader Nabi menjadi mukri. Siapa mereka? Ibnu Mas'ud, terus Ubay bin Ka'ab. Sanad Imam Syafi'i itu nyampe Ubay bin Ka'ab sampai kepada Ibnu Mas'ud. Indonesia qiraahnya pakai Hafiz. Hafiz itu sanad qiraahnya nyampe Ubay bin Ka'ab. Makanya qori-qori hafid Indonesia itu kalau dilombakan menangan, Mas. Pokok benar-benar belajar secara bersanad, musyafahah, depan karo guru. Karena memang sanad qiraah kita itu nyampe Ibn Mas'ud sampai Ubay bin Ka'ab. Terus Indonesia, NU lah secara umum, bermadhab Syafi'i itu hampir di semua aspek bermadhab Syafi'i. Fikih bermadhab Syafi'i. Akidah itu Ahlussunnah itu Maturidi Ahlussunnah, terus Asy'ari Ahlussunnah. Nah, Asy'ari madhab Syafi'i. Yang lebih populer di sini Asy'ariyah. Toriko itu banyak, Tijaniyah Toriko macamnya. Tapi di sini yang banyak Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Madhabnya Syekh Abdul Qadir itu Syafi'i. Tasawuf, Ibnul Arabiyah tasawuf, Imam Ghazali juga tasawuf, tapi yang lumrah dibaca di pondok-pondok, Ihya, Imam Ghazali. Dia bermadhab Syafi'i. Ibnul Arabi Maliki. Nah, kayak begitu. Kita enggak menyalahkan yang lain. Tapi betapa kiai Indonesia itu begitu bermadhab Syafi'i, berusaha sembarang-barangi bermadhab Syafi'i. Lalu bacaan Qur'annya, qiraah sab'ah itu semuanya mutawatir, sah semua. Tapi Indonesia yang populer Hafiz. Hafiz itu ternyata madhab fikihnya Syafi'i. Nah kayak begitu. Jangan kepingin bermadhab Syafi'i total, Mas. Atau hampir total. Sak moco-moco Quran. Kitab-kitab nahwu, kayak bermadhab tafsir Jalalain As-Suyuti kan Syafi'i. Tabari Syafi'i. Munir Syafi'i. Oke. Tentu ya tidak menghina yang lainnya. Jadi kiai milih nih kadung Syafi'i sembarang-barangnya Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus hadis Bukhari Syafi'i, Muslim Syafi'i, Imam Baihaqi Syafi'i. Banyak ahli hadis yang bermadhab Syafi'i. Nanti ulumil Quran pakai Suyuti, pakai Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul, pakai Atibyan li adabi fi adabi hamalatil Quran lin Nawawi dan yang lain-lain. Itu ulumil Quran bermadhab Syafi'i. Nah, terus pengembangan harusnya
dikuasai itu semua berbagai disiplin ilmu dari lingkungan yang bermadhab Syafi'i. Baru setelah itu nambah yang lain-lain. Kita enggak ya. Turung-turung wis moro-moro 10 salam as-Sun'ani. Itu roto-roto ono Syiah Zaidiyah. Bingung zaman. Turung-turung wis Ibnu Hazm. Dawud Dhahiri dia muridnya Dawud Dhahiri. Bingung dewe. Wis Fathul Qorib turung entos. Tidak moco Ibnu Hazm. Tambah enggak karu-karu. Nek mbah-mbah itu lengkap dulu madhab Syafi'i, kepengen nambah wawasan baru yang lain. Cuma masalahnya kan kepengen wah. Aku ngerti Al-Jassos, wah. Aku ngerti Al-Alusi, wah. Kan ngono. Aku ngerti Al-Qurtubi, wah. Saya ngerti Bidayatul Mujtahid, wah. Ngono, senengane golek wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Mu'ad ibni Jabal wa Salim, dan ambil Quran dari Salim. Siapa Salim? Maula Abi Hudzaifah, budaknya Abu Hudzaifah. Itu loh Nabi. Profesional. Ada budak Qurannya top. Tapi nggak segan. Siapa yang bisa jadikan guru ngaji Quran? Wih, Salim nih. Budak mas. Diangkat oleh Nabi jadi guru mukri. Sahabat-sahabat lain pengen ngaji Quran nggak harus ke Nabi. Nabi sibuk ngaji ke ini. Budak. Itu ada sekarang kalau nggak nasab ini nggak iso mlebu swarga iku piye? Nasab ini paling bodoh, paling bahlul, tukang maksiat, tukang ngomen tetap lebih mulia daripada 70. Ini gimana kok jadi begini nih mas? Itu loh Nabi le budak alim, Qurannya top, ya tetap pengen ngaji Quran, wih gurune. Guru Quran nih kena uang papat iki. Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, terus Mu'ad bin Jabal, Salim. Ngerti nggih? Enggak peduli nasab opo, nasab bangsawan, nasab bangsawan. Terus pokok itu yang paling alim ya itu sudah. Itu Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus begini, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Gusti Allah menganugerahkan rahmatnya, fadlnya, kelebihannya. Ya kepada siapapun yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Bisa jadi dari nasab ini yang dipilih top. Tapi di aspek lain yang dipilih top, nasab kenaro. Dalam aspek lain yang dipilih top, nasab Joko Tole. Di aspek lain yang dipilih top dianugerahi nasab Sakera. Di aspek opo yang ditakdir top wong Papua. Nah, karena anugerah itu oleh Allah diberikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Maka siapapun yang diberi kelebihan oleh Allah, diberi anugerah, ambil. Dari suku manapun. Kalau kamu harus suku ini, harus kelompok ini, harus boleh ini, kamu mendikte Allah. Seakan Allah kau paksa sing top kudu kelompok niki mawon, sing liya gak usah. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Halo. Bilal dikai top azane. Khalid bin Walid dikai top siasat perang. Umar dikai top ngamplang nih. Sama dikampleng Umar amblas men. Ali bin Abi Thalib dikai top kecerdasan. Abu Hurairah dikai top kuat hafalan hadis, mampu merekam ribuan hadis, padahal budak loh mas. Nah karena potensi, anugerah, keunggulan, kelebihan itu oleh Allah diberikan pada siapapun yang Allah kehendaki,
maka memanage, mengorkestra potensi itu nggak boleh diambil dari satu kelompok atau golongan, ambil dari semua. Paham apa lagi? Ngono kuwi Islam. Ojo kok model bolo-boloan iki sampean rodok jahiliyah maneh. Jahiliyahnya di mana? Menafikan potensi yang dianugerahkan Allah kepada kelompok lain. Dan itu berarti nggak merawat potensi, nggak jogo potensi, nggak mensyukuri potensi. Namanya nggak syukur. La ing syakartum la azidannakum. La ora syukur. Wala ing kafartum. Awas kan tak kampleng. Inna azabi lasyadid. Lah ngono lho. Ya. Ojo diskriminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu minal amal, ambil amal ibadah, wirid yang akan diistiqomahkan, matutikun suatu amal yang sekiranya kamu mampu istiqomah. Pun kula ndres Quran cukup 2 lembar mawon. Apa? Kula niki sibuk lek 2 lembar insyaallah bendina iso istiqomah. Wis 2 lembar ae. Ojo gaya sedina 5 juz. Lek tibake sak minggu tumbang. Sak minggu ndlosor. Terus ditinggal ojo Mas. Mangan sedino ping pindho, pagi sak piring, sore sak piring, nggak patek penuh, nggak patek akeh, tapi istiqomah terus bertahun-tahun. Sungguh 2 piring istiqomah bertahun-tahun menghasilkan awak sehat. Nah kira-kira setahun, saman sedino 2 piring setahun, kira-kira entek beras 20 kilo. 20 kilo saiki mau pangan sak bulan. Volumenya sama. Iki 20 kilo entek setahun. Iki 20 kilo entek sak bulan. Wah asam uratmu kumat Mas, kelemon, karbohidratnya kakean. Akhirnya menjadi lemak. Enggak baik. Jadi nyun sewu maca sholawat ping 1 juta. Terus zaman saya umur piro? Umur 50. Perkiraan umur piro? Perkiraan 80, kurang 30 tahun. Dibagi sholawat ping 1 juta itu kalau dibagi 30 tahun, sedino piro? Ternyata sedino sekitar 1000 misalipun. 1000 ben mari sholat piro? 200. Nah, untuk mencapai cita-cita sholawat 1 juta dari umur 50, piyambake setiap ba'da sholat maca sholawat ping 200 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sampai tuwek istiqomah keramat Mas. Ben mari sholat sholawat ping 100 sampai mate umur 80. Amalan di istiqomah menghasilkan. Jajal sholawat 1 juta wacanen 3 dino. Suwe-suwe ngene iso. Halo. Kesetrengen iso stres lho Mas. Ngerti ya? Kebantaran hizib nasr. Mau wiridnya bata subuh pisan, bata maghrib pisan, bendino. Hasilnya luar biasa. Ya, 10 dino ping 20 Mas. 100 dino ping 200 hizib nasr. 1000 dino ping 2000 hizib nasr. Saiki 2000 wacanen 3 dino. Apa nih kak melebu sumber porong teman. Amal itu yang sekiranya kamu bisa beristiqomah.
Sakniki tiyang latah. Wis biasa enak-enak dibaan bertahun-tahun. Istiqomah wis. Neng langgar dibaan bertahun-tahun. Ba'da maghrib mulang ngaji, ba'da asar mulang TBK. Istiqomah bertahun-tahun. Dek dewek kira-kira 5 tahun yang laluan sampai sekarang. Usum majelis taklim wal maulid neng Malang. Dong. Kau wabeh katut milok-milok iku. Tiba neng langgar ilang. TPK terganggu diniyah ya rada nek diniyah prai apa ndang dungan. Akhirnya nggak sampai berumur panjang kan rame-rame itu. Ya, bertahan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Eman mas. Padahal tiba ini wis ratusan tahun. Janganlah yang istiqomah ratusan tahun kau tinggalkan. Krono ngejar sing top-top tiba gak mampu amal top itu berat mas, berbiaya tinggi. Gaya dekorasi berbiaya tinggi. Son upamane son hor biaya juga durung terop, durung kursi, durung kelistrikan. Nah, ngono pisan bindu kuat ae, sifatnya hanya hanya sesekali. Lelenggi rutin ben minggu yo remek loh mas. Betul lek dibanding langgar paling teh atau kopi karo pogong goreng pogong godhong ya kabeh wong kuat nggur. Dan nyatanya terbukti istiqomah bertahun-tahun. Amal itu yang kamu kuat saja. Khudhu minal amali ma tutiqun. Itulah. Paham nggih? Gak usah katut sing macam-macam. Kula niku wae mulang ya mulang. Diarani paling dituduh gak cinta Rasul ya sakarepmu. Misalnya gak jauh dari saya neng Badun ono acara sholawatan dangdung ini ya diundang. Nah, tapi kene sik wayahe ngaji tetep ngaji. Golek pengen teko ya bengi mari ngaji. Kula lek pas mboten ngenten iki. Teng pondok itu tetep mulang. Ba'da maghrib, ba'da subuh. Kecuali ada tugas penting. Kados benjing. Kula badhe ngaos teng Magetan. Gelem gak gelem panitia aku mulang sik. Pengajian umum ngalor ngidul jangan sampai menafikan tugasku wadifaku sing wis bertahun-tahun mulang neng pondok. Jam pinten ya sak tekone. Nek sampean gelem aku ya budal, man gak gelem ya golek badal wis. Jadi kula tetep mocal sampai isya ngen ngimami sekitar jam 7 berangkat. Teko kono jam 11 ndilalah panitia purun ya wis kula ya penak. Tapi kadang pas lancar mas. Sekitar 2 jam 10 menit, 2 jam seperempat, itu wis exit tol Madiun. Berangkat jam 7, 9 seperempat wis Madiun. Dari Madiun dikebut maneh, turun jam 10 wis sampai Magetan. Nah ternyata di Magetan jam 10 teko durung dimanggakne. Kono ngajine bengi-bengi mas. Iso-iso kepada yang terhormat itu jam 11 mas. Biasa. Sampai Jawa Tengah kono bengi-bengi. Nah ngoten niku. Terus mengke badhe ngaji nggih kula sekedari mawon derek ramah tamah, ngobrol dulu pulang. Jam 3 harus sudah nyampe pondok lagi. Mengke badhe ngimami subuh mulang malih. Karena kadung istiqomah. Badhe niku ngantuk turu wis. Ojo sampai istiqomah itu hilang karena hal yang lain-lain. Paham nggih? Saniku usume grudak. Geruduk kilapot. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha sungguhlah Allah la yamallu, Allah tidak bosan memberi pahala
hatta tamallu hingga kalian juga bosan beramal. Gusti Allah ora waleh meni ganjaran. Pokok sampean ya ora waleh amal. Khudhu minal ibadah ma tutiqun, sama. Ambil ibadah yang kiranya kamu mampu. Fa innallaha la yas'amu hatta tas'amu. Sungguh Allah tidak bosan kecuali kalian juga bosan. Khudhu anni, khudhu anni. Ambil hukum dari aku, ambil hukum dari aku. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Sungguh Allah telah memberikan jalan keluar, hukum solusi bagi perempuan-perempuan yang berbuat zina. Apa hukumannya? Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin. Joko karo prawan cambuk ping 100. Enggak dicambuk, ya akhirnya akeh perawan meteng. Dulu katanya salah satu KUA Gedung Kandang, itu angka kehamilan di luar nikah itu sekitar 30%. Dari mana tahu? Kan orang mau ngajukan nikah itu apa neng kesehatan sih itu apa cek nopo nih suntik TT nomor kulo mboten ngerti. Di situ diketahui orang ini hamil apa enggak. Kalau hamil nanti pihak kesehatan memberi tanda hamil. Lah KUA 1 bulan yang nikah 100. KUA tahu sing wis dicawang piro tahu kawannya. Makanya KUA bilang neng kene sing wis gak perawan 30%. Semalang Raya ini yang nikah dalam 1 tahun sekitar 25 ribuan. 25 ribuan pernikahan Semalang Raya 1 tahun. Hal itu kalau 30% berarti sekitar 8.000 koma. Kalau itu benar, jangan-jangan kalau nggak segera diatasi, Malang Raya setiap tahun lahir 8.000 bayi yang dengan kelahiran tidak sah. Bapaknya nggak syar'i. Wong kampung ngarani anak jadah. Anak haram, anak betapa beratnya keagamaan ke depan. Kalau ben tahun sing lahir dari proses di luar nikah 8.000. 10 tahun 80.000. Dan mereka ada yang jadi PNS. Bagi negara, pokok warga negara haknya kan sama kan? Iso jadi SAG, jadi guru agama, kepala MAN, jadi khotib, iso jadi Rois Suriah NU barang. Halo, gak bahaya nah? Makanya monggo lah semua pihak, khususnya orang tua, ketatlah ngawasi anak, bimbing anak, nasihati anak, memberi pemahaman kepada anak. Guru-gurunya juga begitu, tokoh Arema juga begitu, kiai-kiai juga begitu. Semua bareng-bareng untuk menekan angka itu. Mboten saya kalau sampai ada ribuan lahir dari proses yang nggak sah di luar nikah. Secara umum, usaha mensolehkan anak yang kelahirannya nggak beres, itu sulit. Kata Bu Khofifah dulu ketika jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, Neng Gang Doli, itu rata-rata tamu setiap malam 1.000. Kalau masing-masing tamu itu bayar 300, per malam duit masuk di situ 300 juta. 10 malam 3 M.
1 bulan 9 M. 1 tahun 100 miliar, bisa lebih. Gang Doli itu ombone gak sampai sa-RW, Mas. Tempat sak nyumplik yang paling-paling sa-RT 2 RT. Itu tergerojok dana per tahun sekitar 100 miliar. Dari tamu tok. Belum dana dari Pemkot. Belum dana dari Pemprov. Untuk macam-macam. Untuk rehabilitasi macam-macam. Hasilnya wal remeu. Berarti sekitar 8.000. Engko sing wedok niki tuwek ya legrek. Kalau itu benar. Penyakit macam-macam. Itu loh Mas, proses yang tidak halal. Sak Singosari ini. Sak kecamatan berapa kelurahan? Kalau di rata-rata anggaran Malang kan 33 kecamatan. Andai per kecamatan 100 miliar, 10 kecamatan itu 1 triliun. 30 sekian kecamatan, 3 triliun sekian. Hampir sama dengan APBD-nya kabupaten. Kabupaten dengan APBD 3, sekian. Itu seakan-akan per kecamatan dapat jatah 100 miliar. 100 miliar dibagi sak kecamatan. Mereka halal, duitnya juga halal, keluarga halal, hasilnya makmur, Mas. Tapi 100 miliar untuk 1 titik yang caranya kayak begitu. Hasilnya wal remeu, wal legreku, Mas. Katanya Ki Imam Surawardi Blitar, biyen Rois Suriah PC Blitar. Acara manten Gus Jamroji. Piyambake ngaos kula nggih derek-derek matur. Piyambake ngeten. Opo anak zina itu angel disoleh nih. Angel dididik. Di Gang Doli itu ono dibaan. Ya ono TPG. Pembinaan itu ada. Ada langgar. Ada hataman Quran kelilingan. Tapi permasalahannya itu nyuwun sewu. SDM-nya dari proses yang kayak begitu. Ya tetap wal remeu gumbian. Sekedar untuk iktibar. Sekedar untuk ambil pelajaran. Saiki wis muga-muga dadi apik sak terus. Apa wong zina iku anak yang angel disolehne. Wong iku lek rabi resmi arep kumpul ndonga, ya Allah bismillah sampean tebihaken kula saking setan. Muga-muga didadekno anak sing soleh. Wong jenenge rabi kepingin anake soleh, ndonga ngono. Tapi lek zina wedi kendakane meteng. Kuatir pacare meteng. Akhirnya lek ndonga muga-muga ora dadi menungso. Muga-muga ora dadi menungso. Ngono kuwi ndongane. Muga-muga ora dadi menungso. Lah tibake dadi tenan. Gambare koyo menungso, mentale ra koyo menungso. Ya kuwi pancen sing dikarepne ngono kuwi pas arep kumpul. Muga-muga ora dadi menungso. Dan mohon jangan sampai ada anak kita, cucu kita melakukan hubungan di luar nikah. Dijogo tenan. Yen pondok kula, arek lanang, arek wedok gendaan timbali kandhane ra kenek ya tokne. Timbang bermasalah pondok kula. Ngoten niku. Nah, sapa iso ngawasi wong gendaan? Kula dikongkon ngetutne wong gendaan. Ra kenek kandhani ya wis diot ae. Kula nembe mengot lari.
Ya perkara konangan kendaan, terus dipanggil pihak keamanan, diinterogasi iya. Panggil karo punyai, nggak gelem mandek, ya wis. Metu tuh kok kene timbang nulari kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perawan karo Joko zino cambuk ping 100 wanaf yu sanatin diasingkan 1 tahun lek kene di penjara. Wasayibu bisayibi dan apa dudo karo rondo, maksudnya bukan dudo, orang yang sudah nikah. Jaldumiatin warajemu, cambuk dulu ping 100, bareng ngono dirajam. Napa dirajame? Pendem setengah badan atau pendem sampai gulu, mengketoronda sedok, sawati watu sak kepel-kepelin sampai mati. Wong lanang kuat sawat, ayo rek, plawok. Sing mentolo gak sawat watu golekne sandal bangkyak plawok. Jadi orang itu dulu benci banget kepada orang pezina. Nah saiki piye? Khudul ata madama ata'an. Khudu ambil olehmu al-atok sodakoh, pemberian. Madama atoan selagi benar-benar itu pemberian. Ada DPR mau nyalon, terus menghauli bapake. Ya biasa, wajar, kayak biasa. Tamu-tamu mangan rawon mulai digawani berkat. Itu murni pemberian, Mas. Dia nyalon, nggak nyalon, namanya menghauli bapake, ya ngono kuwi. Tapi iki enggak haul, enggak apa, enggak pernah menehi tonggo. Enggak pernah ngenekne genduren. Bareng nyalon ngenekne genduren besar-besaran. Kadek berkat iku Masya Allah. Timbo panci gede-gede. Ono duwe 1 jutaan. Iku pemberian apa sesuatu? Iku sesuatu. Kata Nabi, terima saja. Asal selama itu memang murni pemberian. Khudu madama atoan. Ambil. Asalkan memang benar-benar pemberian. Faidah tajahafan. Jika sudah bersaing, saling berebut, Quraisyun orang-orang Quraisy, banyak di antara orang-orang Quraisy, al-mulka kekuasaan. Terus sama-sama Quraisy untuk merebut kekuasaan. Yang ini bagi-bagi. Itu bukan pemberian, Mas. Itu sayun. Basaral atau rasaan antinikum. Dan pemberian itu sudah menjadi risa. Sokoan. Ada udang di balik batu. Ya. Antinikum dari agamamu. Fada'u. Tinggalkan pemberian itu. Jangan kau terima. Kulo niku dalam suatu proses di lingkungan NU dapat tawaran banyak, Mas. Yang ditelepon punya. Iku lek tak terima, wah, motorku gak terima mekor Fortuner, Mas. Tapi itu kaya opo mangan duit remeng. Ya. Mending kami nggak terima apapun resikonya. Dan kalau resikonya saya kayak begini, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari resiko keputusan saya tidak menerima sayun.
Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu ala aiti sufahaikum. Ambil pegang tangan-tangan orang yang bodoh tolol di antara kamu. Jangan biarkan orang tolol berbuat ngomong saenake. Dia harus dipegang, harus dikendalikan. Lah wong goblok mau kon dadi ketua takmir ya kacau Mas. Wong goblok wok main mik munggah panggung kacau. Saya kira-kira 10 hari yang lalu ngaji di Situbondo. Yang ngundang saya itu muridnya Ki Ahmad Siddiq. Cerita kepada saya, Ki Ahmad Siddiq, Ki As'ad Samsul Arifin. Itu ada acara haul di pondoknya atau apa. Yang dibolehkan megang mik dawuh. Itu hanya orang yang alim. Mau keturunan Jawa, Madura, keturunan Kenarok, pokoknya alim boleh. Dawuh berbeda tundung. Terus biasa karena As'ad top, Ahmad Siddiq top. Acara haul begitu dirawi oleh orang-orang yang kami dari keturunan siapa ngono. Dirawi ngono kuwi. Tapi Mbah Ye juga tahu orang ini alim atau tidak. Datang dihormati, pulang juga diberkati, tapi dilarang nggak boleh megang mik. Bahaya kalau orang nyun sewu kurang berilmu, terus nggak dikendalikan. Khudhu ala aiti sufahaikum. Cekelen Mas, tangane wong sing rada oon nih lho. Bloon. Paham ya? Monggo kalau dia keturunan siapa lah, dihormati ya monggo. Tapi untuk dawuh itu butuh ilmu, enggak sembarangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khudhu jannatakum minan nar. Ambil jatah surgamu, kapling surgamu dari neraka. Kata Nabi, orang itu punya jatah tempat di surga atau di neraka. Kalau dia mengamalkan amal-amal surga, maka kaplingannya hanya di surga. Yang di neraka sudah hilang. Ambil surgamu dari neraka. Qulu baca olehmu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekalian saya sampaikan ke sampean, beberapa ustadz rodok ngotot mocone tanpa wa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Monggo, saya enggak menyalahkan. Tapi kalau zaman membid'ahkan subhanallah, walhamdulillah, iki Mas, dari Nabi memang pakai wa. Gitu loh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ojo ngotot nemen-nemen ya. Fa innahunna sungguhlah bacaan subhanallah itu, yaktina bakal datang yaumal qiyamah di hari kiamat, muqaddimatin mendahului. Jadi ibarat sampean datang akan menuju sirotol mustaqim atau apa. Ning ngarepe sampean wis ana bacaan iki mau. Mbelani sampean. Kalau misalnya arep mlebu neraka dihalang-halangi. Wa muaqibatun, dan ada yang di belakang. Wa mujannibatun, ada yang di samping. Bacaan ini sering maca ping akeh, ibarat nanti diwujudkan jadi malaikat, jadi penjaga sampean depan, belakang, samping, selamat Mas. Wa hunna utawi bacaan subhanallah walhamdulillah iku al-baqiyatus sholihat.
Itulah yang dinamakan al-baqiyatus sholihat. Khairun 'inda rabbika sawabaw wa khairun amala. Al-baqiyatus sholihat. Khudhu ya bani arfidah hatta ta'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fushatan. Khudhu, ambil olehmu, ya bani arfidah, wahai bani arfidah, hatta ta'lam, supaya mengerti, al yahudu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, anna fi dinina, bahwa dalam agama kita fushatan, ada toleransi, ada kelonggaran. Kita bertetangga, zaman selamatan Kristen mau sodakoi, ganti sing Kristen selamatan, sampean di sodakoi, terima apa enggak? Terima apa enggak? Terima, cek mereka tahu, Islam ternyata longgar, Islam ternyata enggak kaku. Nah kalau di kampung mas, di kampung saya Blitar, ada Kristen sedikit, mereka ngerti sembelihan mereka enggak sah. Kalau mau selamatan, itu supaya umat Islam mau makan. Jago sing arep nggih selamatan nih, digawa ning Kiai Pak Mudin, Kiai nyuwun jenengan sing meleh. Sehingga meskipun sing duwe gawe Kristen, wong Islam mangan gelem wong sing meleh. Kiai, ngono lho Mas. Saya pas ketemu dengan Pak Luhut, kan dia Kristen. Campur keluarganya, ada yang Muslim, ada yang jadi pengurus PJNU, keluarganya Pak Luhut. Itu ada acara reuni keluarga, campur Muslim non-Muslim. Pak Luhut yang ngatur, yang nyembelih yang ini, yang pengurus NU ini, jangan yang lain. Supaya sah. Sehingga dengan yang nyembelih itu, yang Kristen makan ya mau, yang Muslim makan ya mau. Nah begitu. Ya, di Australia ekspor daging sapi ke sini, penyembelihnya ya Muslim. Lihatnya nggak Muslim, Indonesia ya nggak gelem nerimo Mas. Ambil aja, jangan kaku-kaku. Teko kafir ojo beli, ojo. Jadi wong ojo kaku-kaku. Biar mereka tahulah, Islam itu ada toleransi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khudhu lirra'si ma'an jadidan. Ambil untuk ngusap kepala air baru. Wudu basuh niki, basuh tangan. Ate ngusap kepala njupuk banyu Mas. Ate ngusap kuping basuh njupuk banyu Mas. Teman-teman salafi nggak ngunu carane. Basuh wajah, basuh tangan, wae ngusap sirah sak kupingi. Kalau kita nggak begitu. Ini ambil air, ini ambil air. Nah, ngene iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun bae iki longgar sakno sing bolong-bolong niki. Niki lho bolong-bolong. Niki juga bolong-bolong. Sakno sing mburi. Ambil untuk mengusap kepala ma'an jadida. Apa? Air yang baru. Terus saya mau nanggapi, ada tokoh memberi contoh wudu, mekur nggae banyu sakmene atau enggak ada. Ya. Terus begini. Pertanyaannya, ambil banyu yang sedikit sekali. Itu pasti ini masih basuh. Tapi kan di basuh ini kini sakjane mentek. Terus kini karek ditelesi. Ini ki jenenge ngusap apa pembasuh. Padahal perintahin basuh. Yo lek sirah Mas ngene tok kena ngusap. Wajah tangan niku perintahin basuh. Monggo lah didik tapi aja nemen-nemen.
Saya juga bisa wudhu karo banyu titik. Sing aqua tanggung lho, piro 600 mili ya. Terus saya njaluk tulung konco Mas, turun Mas. Memang roto basuhan itu, bukan no titik. Itu ngusap Mas. Mohon ojo mek kur teles to. Penuhi perintah fagsilu. Kene cukup sahu. Nah, kulo perlu matur sebab sing ngomongi wong terkenal. Khawatir wong awam terus niru tibae nggak bener. Terus ono sing gawe banyu di wadah apa cilik. Cus. Apa iku mbasuh jenenge? Definisi mbasuh itu isalatul ma alal udwi al wajibi ghusluh. Jadi sampai mili orang mek kur teles. Bismillahirrahmanirrahim. Khudu min ardi lihakum wa'afu tulaha. Potong atau ambil bagian yang melebar dari jenggot-jenggotmu dan panjangkan pelihara yang bagian panjang. Jadi kalau zaman pengen ngatur jenggot, yang melebar sini dicukur, melebar sini, yang bagian memanjang ini agak dipanjangkan. Yaitu tadi ketika itu menjadi pembeda antara Muslim dengan Yahudi, Muslim dengan musyrik. Carane ngatur, lek jenggote melebar, kene potong, yang sini diingu. Nah, sampean maca ning lamun ngene malian, khudhu min ardin lihakim. Bisa tak dibaca ngono? Kudu ambil min ardin saking ombo li hakim kanggo hakim. Ngawur ae. Padahal kudu min ardi lihakum. Liha itu jamak dari lihyah. Lihyatun lihyatani liha. Terus kum lo kok diwaca lihakim iki. Ono wong top Mas, ketua organisasi top menurut mereka. Katanya juga himpunan dari nasab yang top-top. Iku maca iki bingung. Kun musaliman taslam. Kun musaliman. Iku piye kok iso kun musaliman taslam. Ngene Mas, kun musliman taslam. Kun dadi kon musliman dadi wong Islam, taslam jadi selamat. Ngono tok ilo dadak buing kun musallaman taslam. Makane mondo berguru lah. Meskipun kepada mantan budak. Apa jadi? Khudul Quran min arba'atin. Ya. Siapa? Ibni Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Hudzaifah, Salim Maula Hudzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhi fursatan min miskin. Ambil olehmu hai Aisyah fursatan sak kapas. Jadi kapas atau tisu titik terus diberi wangian dari minyak misik fatatahari biha. Lalu bersucilah dengan itu. Orang perempuan head, zaman turun sum sabun macam-macam. Itu gosok bolak-balik sik krasa amis. Lagi piye kapas duwe minyak terus di apa? Saiki apa wong mbak-mbak apa jenenge iku? Soft tech.
terus dikatoi cek nggih ngilangi bau amis. Biyen durung ngono-ngono ya kapas diwehi minyak mi isik. Kudu frosatan min miskin. Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki. Ini ono perempuan madul nabi-nabi, mas kula medit belanjani ora cukup angsala kula mengambil apa duitnya pas tindak rogoh kesae oleh para wong wedok njupuk duit wong lanang sing medit-medit. Boleh apa enggak? Tapi aja mumpung ya. Khudhi min mali, ambil harta suamimu, mayak fiki yang sekiranya cukup buat kamu, wayak fi baniki dan cukup untuk anak-anakmu. Ambil aja. Takoni mas itu kok mas, tak cukup 5 juta nggih bayar SPP Barwijaya. Mas tak cukup 6 juta nggih bayar SPP S2. Lek ra ngono ora dikai wong rada tidem. Kharajtu min nikah. Saya terlahir dari pernikahan yang sah. Ghairi sifah, bukan dari perzinaan. Jaga mas. Ojo sampai anak putu ndewe ono sing lahir dari zina. Joko nanten. Kharajtu millatun Adam min nikah. Sejak zaman Nabi Adam, saya terlahir dari pernikahan. Lahir Habil dari Adam dan Hawa lewat pernikahan yang sah. Nanti sampai Ibrahim nikah sah dengan Hajar, lahir Ismail. Ismail punya keturunan bla 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 bla. Ya Lu'ai bin Ka'ab macam-macam, bin Manaf, bin Hashim, bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, terus bin Abdi Manaf. Itu semuanya lahir lewat pernikahan yang sah. Sampai terakhir Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah nikah sah. Lahir Muhammad SAW statusnya juga sah temenan. Dijogo temenan. Wis melarat ora sah pisan. La isoi senajan sugih sah ngono. Ghairi sifahin, bukan zina. Kharajtu min nikahin walam ukhrat min sifah. Saya terlahir dari nikah dan saya tidak dilahirkan dari perzinaan. Sejak kapan? Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Sejak zaman Nabi Adam sampai melahirkan aku, bapak dan ibuku. Lam yusibni, tidak pernah menimpa kami, keluarga kami, min sifahil jahiliyah, perzinaan ala jahiliyah, sayun sedikit pun. Jadi Nabi itu hidup di lingkungan begitu, tapi enggak katut pengaruh lingkungan. Itu loh wong top. Coro iwak urip tenan. Iwak laut bendino gumbul banyu asin. Tapi krono se urip bertahun-tahun ning iwak asin ya gak melok asin. Tapi begitu iwak mati wis gak duwe nyawa. Mok kum ning banyu uyah sak jam, mok goreng ya asin mas. Sampean mental top, pemahaman top, ilmu top, keimanan top, kumpul ning lingkungan rusak, justru mereka jadi apik terpengaruh sampean. Mbah Hasyim teko ning ngene Tebu Ireng, tempat akeh malingi. Ya Mas Duki katanya dulu tempat akeh copete. Mergo sono katanya wallahualam. Terus namanya Lirboyo Mbah Manap milih Lirboyo tempat akeh malingi juga. Tapi wancen wong top mas, bukan Mbah Manap ketularan jadi maling, malingnya sing malih jadi santri. Nah kayak begitu. Jadi wongi kaya iwak, imane urip, semangat jihadnya urip. Dia enggak terpengaruh, malah
mempengaruhi. Lek kira-kira diledek kaya ndewek-ndewek ini, ojo kakean polas. Golek selametnya di kayu manen sanding masjid wis. Ojo kakean pola ben selamat. Ngone si arang-arang jamaah. Ngone si arang-arang jamaah. Dadak kakean pola aku tuku omah ning ngene Araya. Kewaya 5 tahun ra tau krungu adzan budek kuping. Lah ngoten niku. Golek selamat ae. Lek Nabi ancen top deleh ning Mekah kafir musyrik jahiliyah blegedekan, bukan Nabi yang terpengaruh mereka. Mereka yang katut melok Kanjeng Nabi pancen top tenan. Cara iwak nu iwak sik urip. Campur tapi kumpul tapi enggak campur itu boleh. Konsep uzlah. Kita itu uzlah apa? Rame-rame campur wong. Ya melihat karakter sampean. Lek karakter sampean itu katutan. Ya, apa katutan? Sampean bukan ekstrovert, tapi introvert. Bu sampean inferior, minderan. Wis lek ngono iku golek padha bolo ning iki ae. Ora usah campur wong macam-macam. Tapi lek sampean memang ekstrovert Mas. Pede, confident memang sampean punya magnet. Duit, apa duit yo duwe. Ini nek tak bosi rek. Duit loman tenan, cerdas, ganteng, punya magnet, donga ya mandi kancamu mok suuk waras. Nek sampean ngono ku ya wis kumpul opo ae. Enggak masalah, malah kono sing jadi uzlah itu enggak harus uzlah, dilihat karaktermu kayak apa. Nah nek wong api-api uzlah kabeh menjauhi keramaian. Sing nang kutha bolo borong bangsa wong Kristen. Ya suwe-suwe Islame katut kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kharajtu wa ana uridu an ukhbirakum bilailatil qadri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.